Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, apa kabar sobat musju yang dirahmati Allah? Nah, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Mbak Dewi di ODTA. Nah, insyaallah karena kita sudah memasuki di minggu-minggu terakhir, ya kan, mudah-mudahan semangat kita dalam menghafal Al-Quran gitu kan, dan menyetorkannya kepada Mimin ODTA akan tetap membara gitu kan, akan tetap semakin semangat, karena kita ketahui bahwa di minggu-minggu terakhir ini adalah minggu di mana Allah telah membukakan pintu ampunan kepada kita kan gitu, pintu ampunan kepada kita. Nah, jadi kita jadikanlah ini momen gitu kan, momen kita untuk benar-benar semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Nah, dan target kita adalah kita mampu untuk membumikan Al-Quran. Nah, sobat muslim yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling istimewa. Yang kita pahami bahwa mukjizat Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini berbeda dengan mukjizat para Rasulullah lainnya gitu kan. Kenapa? Karena mukjizat mereka berbatas hanya pada saat mereka hidup saja kan gitu. Namun berbeda dengan Al-Quran, sampai walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, namun Al-Quran ini tetap menjadi pegangan kita gitu kan hingga akhir zaman. Nah, maka dari itu wajib bagi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena interaksi dengan Al-Quran ini wajib dilakukan. Bayangkan saja, sejarah mencatat kejayaan umat Islam. Dulu pernah umat Islam berjaya ketika kaum musliminnya berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Nah, maka mereka mendapatkan kejayaan, kesuksesan, serta kebahagiaan, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Nah, sebaliknya, jika mereka jauh dari Al-Quran, maka yang akan mereka dapati adalah kesedihan, kekhawatiran, bahkan sampai kesengsaraan. Nah, maka dari itu kita harus sering berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran kan gitu kan. Nah, sebelum itu Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu merupakan cara mudah kita dalam meraih cintanya Allah. Nah, jadi kalau dalam hadis riwayat Ibnu Adi dan Abu Nuaim dalam Al-Baihaqi dan Al-Baihaqi dikatakan bahwa siapa saja yang Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang mengharapkan cinta Allah dan Rasulnya, hendaklah dia membaca Al-Quran. Nah, ini tadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar membacanya kan gitu kan. Membaca yang dimaksud di sini adalah memahami gitu kan, berusaha memahami, merenungi dan memikirkan maknanya. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau dalam Al-Qurtubi mengatakan bahwa gitu kan, bukti terbesar cinta seseorang pada Al-Quran adalah dengan berusaha memahaminya, merenungi dan memikirkan makna-maknanya. Namun sebaliknya, bukti kelemahan cinta seseorang pada Al-Quran adalah berpaling dari Al-Quran dan tidak merenungi maknanya. Nah, itu menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi intinya adalah mentadabburi Al-Quran adalah wajib gitu kan. Dengan jalan tadaburlah diketahui makna-makna Al-Quran yang sesungguhnya. Dengan kita mentadaburi gitu kan, maka otomatis akan semangat diri kita untuk benar-benar membumikan Al-Quran itu, karena itulah bukti cinta sejati kita kepada Al-Quran. Itu adalah bukti cinta sejati kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah, maka dari itu sangat menjadi dosa besar bagi kita ketika kita mencampakkan Al-Quran kan gitu ya.
Kenapa demikian? Mungkin kita tidak menyadari gitu kan. Masih banyak sebenarnya kaum muslimin di antara kita, dan mungkin saja tanpa kita sadari kita sendiri gitu kan tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Jadi kita tidak mau mendengarkan dan juga tidak memperhatikan Al-Quran itu. Kita katakan kita mengimani Al-Quran, namun tidak mau mempelajarinya. Kita katakan kita mempelajari kandungan Al-Quran, tetapi jarang sekali membacanya. Nah, bahkan ada yang sering membaca Al-Quran gitu kan, bahkan sampai berulang kali tamat gitu kan, berulang kali khatam gitu, tapi sedikit pun tidak ada niat untuk mentadaburi Al-Quran. Kita sudah mencukupkan diri kita dengan hanya mengkhatamkan Al-Quran saja gitu kan, namun itu masih tahap awal gitu. Jadi memang bukti cinta kita adalah benar-benar kita harus mentadaburi gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan kadang merenungi makna dan memahami ayat-ayat Al-Quran tetapi enggan mengamalkannya, tidak menghalalkan apa yang telah dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber aturan hukum untuk kehidupan gitu kan. Jadi intinya mencari ketenangan dan penyelesaian masalah itu bukan dari Al-Quran. Nah, kalau bisa dikatakan ini adalah bukti bahwa kita mencampakkan Al-Quran itu tadi. Nah, maka ini akan sangat berbahaya. Nah, kan sangat berbahaya. Karena apa? Ini adalah menjadi dosa besar. Makanya tadi Mbak sampaikan banyak orang yang menghafal, banyak orang yang hanya membaca, targetnya khatam gitu kan. Namun tadi gitu, tidak mau menerapkan Al-Quran itu secara kafah. Tidak mau menerapkan Al-Quran itu secara sempurna, tidak mau benar-benar menerapkan apa yang berada di dalam Al-Quran itu kita realisasikan di dalam kehidupan kita gitu. Nah, jadi disinilah titik poin gitu kan, bagaimana cara kita sebenarnya harus membumikan Al-Quran. Padahal kalau misalnya yang kita dalami lebih dalam gitu kan, tindakan kita yang mencampakkan Al-Quran akan menjadikan diri kita adalah tenggelam dalam lumpur kesesatan. Kan dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 125, dadanya terasa sempit dan sesak meskipun dia memiliki harta yang berlimpah. Inilah bukti dari kesempitan hidup gitu kan. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 46, mata hatinya buta sehingga tidak memahami kebenaran. Juga dikatakan bahwa dalam surah Al-Zukhruf, setan menjadi teman setianya dan selalu menyertai dia dalam setiap gerak-geriknya. Inilah yang terjadi jika kita jauh dari Al-Quran, maka ini akan sangat-sangat berbahaya. Ya kan, ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita tidak menerapkan Al-Quran itu tadi. Maka dari itu gitu kan, inilah jadi kesempatan kita, apalagi ini di minggu-minggu terakhir kan, di bulan yang penuh rahmat ini gitu kan, dimana di minggu terakhir ini dibukakan pintu ampunan. Maka semakin giatlah kita, semakin semangatlah kita dalam mentadaburi Al-Quran dan merealisasikan dalam kehidupan kita, kan begitu. Karena yang kita pahami bahwa ketika kita berhukum kepada Al-Quran itu merupakan sebuah keniscayaan. Jadi tidak kita sebagai umat Islam secara keseluruhan wajib berhukum kepada Al-Quran. Berhukum pada Al-Quran merupakan wujud nyata kita, wujud nyata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat-sobat musju, adik-adik yang dirahmati Allah, jika puasa Ramadan benar-benar menghasilkan ketakwaan kepada pelakunya, kepada orang yang melakukan puasa tersebut, sejatinya mereka akan berhukum kepada Al-Quran, kan begitu. Jadi ketakwaan tentu dengan mengamalkan Al-Quran dan bukan berhukum pada Al-Quran, ya, pasti akan menghasilkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jadi Mbak tekankan sekali lagi di sini, ketakwaan ya, yang tentunya dengan mengamalkan Al-Quran dan berhukum kepada Al-Quran
pasti akan menghasilkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau dalam surah Al-A'raf ayat 96 dikatakan bahwa apa? Allah berfirman, andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan turunkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya, jadi ini menjadi peringatan kepada kita gitu kan, sebagai seorang muslim. Kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi kita benar-benar mentadaburinya dan benar-benar merealisasikan Al-Quran tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, Sobat Musju, jadi intinya di akhir Ramadan ini, di minggu-minggu hari-hari terakhir Ramadan ini, jadi jangan sampai semangat kita habis kan gitu kan, malah kita harus benar-benar tetap semangat, tetap kumpulkan kekuatan, tetap jaga energi kita untuk benar-benar mengkaji Al-Quran ini tadi. Jadi bukan hanya sekedar menghafal, namun kita merealisasikannya di dalam kehidupan kita. Oke, itu saja dari Mbak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.